Yang sudah coba kumpulkan di meja paling depan ya sampai kerja. Tidak boleh menyebut atau menghina nama orang tua dan menghina orang. Selanjutnya, tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh menjelek-jelekan bu, memakai seragam sesuai jadwal, boleh ke kantin saat jam pelajaran, loyalitas sesuai yang berbicara kalau sudah menerangkan contohnya harus mengerjakan tugas dari guru, jangan membuli seseorang dalam bentuk apapun, jangan buang sampah di kolong bangku, dilarang merusak promosi dari sekolah, menggunakan bahasa sopan bertutur kata baik, wajib piket sesuai jadwal, harus membawa buku paket setiap kali ke sekolah sesuai jadwal. Siswa-siswi yang tidak mengerjakan piket akan dikenakan hukuman dan kecuali saat jam pelajaran yang wajib. Terus itu mana? Ya aku saling menghargai kepada semua elemennya. Jadi terkena kak siswa unggul tapi tak anu di TU, anu adik kelas, sadayana. Siswa harus berada di kelas, guru bapak dan ibu guru masuk ke kelas. Pulang di kantin penampilan rapi, rambut, baju, celana, menggodasi, sepatu dengan lagi yang pulang sebelum waktunya harus dikenakan sanksi. Di dalam masalah kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Kalian kan sudah menulis apa saja yang kalian inginkan untuk kelas impian kita. Ya. Kemudian kalimat-kalimat yang sudah ditulis itu ibu kelompokkan dalam beberapa kalimat agar tidak terlalu banyak. Tujuannya apa? Hanya sedikit agar mudah dipahami dan mudah diingat. Ya, ingat-ingat apa saja. Yang pertama, hormat dan santun kepada semua warga sekolah.
Harapkan kita semua dapat meyakini apa yang sudah kita tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Oktaviadi. Saya selaku ketua murid dari kelas 9D. Di sini saya akan memberikan respon terhadap pembentukan keyakinan kelas yang dibuat bersama teman-teman dan Bu Nopi selaku wali kelas. Sangat mendukung kami dalam mengimplementasikan budaya positif di kelas. Kami bisa menyampaikan apa saja yang kami harapkan untuk mewujudkannya kelas impian. Dan kami akan berkomitmen untuk melaksanakannya. Semoga yang sudah kami yakini bersama ini akan menjadi motivasi bagi diri kami yang nantinya dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan dan waktunya untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4. Ini adalah modul keempat dari total 10 modul yang dipelajari pada program pendidikan dunia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktunya, yang pastinya ini sudah mengganggu mungkin ya jadwal Bapak Ibu semua mengerjakan kelas. Saya yaitu Novi Mandasa SPD, kemudian Bapak Kepala Sekolah, Bapak Amal SPD NPD, kemudian ini adalah fasilitator saya yang bernama Ibu Prima dan mahasiswa ini SPD NPD. Beliau adalah pengawas SD, kemudian mengajarkan kuliah di SPD, sekarang menjadi kepala sekolah SD. Itu adalah capaian umum modul 1.4, memahami konsep pendidikan menurut Ghazali Watara
dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, memahami peran sebagai guru dan membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam pendidikan disiplin. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada pertanyaan komparatif Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang menyampaikan pendapatnya? Apa setuju dan tidak setuju? Yang tulis. Tadi saya belajar dan jaga saya bisa memberikan pendapat untuk pertanyaan yang pertama. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, itu. Satu yang terakhir mungkin barangkali kita bisa menjawab dengan ya atau tidak, karena berdasarkan hukuman apa yang akan kita berikan pada anak. Kalau memang hukuman yang kita anggap positif, saya yakin bahwa anak bisa menjadi anak yang lebih baik. Kalau hukumannya yang seperti apa gitu yang kita berikan untuk memberikan efek negatif bagi anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih pada Luis. Kita berikan aplaus. Nah, sekarang itu di sini kita belajar bersama, bukan tapi saya tahu, tapi saya ingin belajar sama Bapak Ibu, kita belajar bersama. Jadi saya berkali-kali untuk mencoba menyampaikan ini sama-sama belajar. Eksplorasi konsep modul 1.4 yang akan kita pelajari yaitu disiplin positif dan nilai berbuka universal dan motivasi hubungan penghargaan institusi dan dengan kelas kebutuhan bahasa Indonesia 5 posisi kontrol dan kesehatan Indonesia. Yang pertama, disiplin positif dan nilai berbuka universal. Dan ini ada SKA dulu Bapak Ibu. Nama kegiatannya coba buka. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, misalkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu. Sesuatu itu bisa berupa mungkin uang atau apa, harapan Bapak Ibu yang sangat penting dan harus Bapak Ibu jaga. Ya, nanti Bapak Ibu akan pasangkan. Misalkan Pak Budi dengan Pak Taufik. Misalkan Pak Budi sebagai A atau sebagai B. Nanti Pak Taufik akan berusaha membuka kepala tangan Pak Budi selama 30 detik. Apakah Pak Budi akan membuka atau tidak? Terserah sebagaimana keinginan Pak Budi. Kalau sudah nanti bergantian Pak Budi yang tutup dan kemudian membuka. Bisa dipahami ya Pak Ibu? Nah, kalau bisa boleh dimulai dari sekarang. Jadi kegiatannya, misalkan Bu kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga,
Kemudian membayangkan ya, nanti misalkan pesanannya Bu Hemi berusaha membuka kepala yang terbuka dengan membujuk, dengan rayu yang penting kita mampu membuka. Tapi membuka atau tidak itu bagaimana keinginan kita. Boleh dipaksa boleh, ya. Nah tadi Pak Budi dengan Pak Taufik ya. Pak Taufik bisa tidak? Atau udah dirayu? Mampu dibuka. Jadi ini akan berkaitan dengan materi hari ini. Kepala buka. Apakah Anda atau B membuka kepala sana atau tidak? Mengapa dibuka? Pak Taufik kenapa dibuka tadi? Karena mampu dirayu oleh Pak Budi. Ini bukan sesuatu yang prinsip. Bukan sesuatu yang prinsip. Kalau yang nomor 2, kenapa menutup kepala tangan? Joyce Teori meluruskan beberapa miskonsepsi. Jadi kita sering berpendapat yang sebenarnya itu tidak benar. Yang pertama, ilusi guru memaksa murid. Biasanya kita berpendapat atau berpikir bahwa murid itu bisa kita kontrol dengan memaksa dia. Padahal sebenarnya murid itu tidak bisa dikontrol oleh kita, kecuali kalau murid itu mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Misalkan anak yang membuat kesalahan, kemudian kita mengkritik dia dan dia merasa bersalah atas perilakunya, itu tidak menguatkan karakter dia, malah itu akan membuat identitas gagal pada murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan di sini berupa rujukan ya, atau rayuan seperti tadi, dan itu ternyata tidak bermanfaat karena hanya bermanfaat atau berlaku dalam waktu yang pendek saja, tidak dalam panjang. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya di sini kita sebagai guru orang dewasa itu merasa bertanggung jawab untuk mengontrol murid untuk melakukan hal yang kita inginkan. Tapi sebenarnya itu tidak baik untuk perkembangan anak nanti. Selanjutnya, kita biasanya berada dalam paradigma stimulus respon. Bagaimana cara kita mengubah paradigma menjadi dari kontrol, ya? Yang biasanya kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama, ternyata kebutuhan kita itu setiap orang tidak sama. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, perilaku guru dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal baik itu kegiatan baik atau kegiatan buruk, semuanya memiliki tujuan. Tidak ada yang salah. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan. Orang lain bisa memantau saja berdasarkan perilaku. Jadi pada saat kita memaksa anak, berarti itu adalah suatu identitas yang gagal. Seharusnya kita dalam kontrol itu mengajak anak berkolaborasi untuk menciptakan pilihan baru seperti apa yang dia inginkan. Dalam stimulus respon, model pikirnya memang salah. Artinya yang melakukan kesalahan akan dimunculkan dan keberanian akan dirugikan. Sedangkan dalam teori kontrol keduanya tidak ada yang dirugikan atau model berpikir menang-menang. Nah, sekarang disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai kata disiplin? Yang pertama terbayang dari disiplin itu apa? Seperti tata tertib, mematuhi aturan. Di sini sering dikaitkan dengan ketidaknyamanan, betul tidak? Tidak nyaman. Atau bahkan bisa misalnya dikaitkan juga dengan hukuman.
yang tidak memenuhi disiplin akan dihukum. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan itu, alat utamanya adalah ada disiplin yang kuat. Disiplin ini adalah disiplin yang memiliki motivasi. Bagaimana mewujudkan disiplin itu? Kita menggunakan nilai-nilai kebajikan. Disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri atau belajar mencapai tujuan yang mulia, yang mengacu pada nilai atau prinsip yang mulia yang dinamakan dengan nilai kebajikan universal. Yang bagaimana nilai kebajikan universal yang saat ini kita gunakan pada kurikulum profil pelajar Pancasila. Inilah nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak didik kita, yaitu ada 6 dimensi. Bahkan selanjutnya mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Menurut Dian Dosen dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Adalah tujuan disiplin yang positif. Nah, seringkali kita memberikan penghargaan kepada anak. Padahal sebenarnya kalau kita memberikan penghargaan itu sama saja dengan kita memberikan hukuman. Jadi kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak. Kenapa? Karena baik itu penghargaan atau hukuman sama-sama membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya. Ini berdasarkan ilmuwan Alifan. Kenapa tidak boleh dikasih penghargaan? Karena dampaknya yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan panjang. Pengaruh jangka pendeknya dia akan menurun karena ada penghargaan. Tapi kalau tidak ada, dia tidak akan melakukannya. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya jika kita memberikan penghargaan atau itu secara terus menerus, maka itu akan membuat dia ketagihan. Ingat selalu harus diberikan penghargaan.
Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif karena penghargaan itu bersifat ada syaratnya. Kamu bisa mendapatkan sesuatu jika kamu bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi ada syaratnya, ya. Itu tidak efektif. Dan jika kita tidak mendapatkan penghargaan itu, maka timbulnya apa? Timbulnya ada rasa kecewa dan tidak ingin berusaha lagi kalau sudah kecewa. Kemudian penghargaan usaha hubungan. Nah, ini mungkin saya juga pernah mengalami. Kalau kita memberikan penghargaan di depan umum, itu akan merusak hubungan. Merusak hubungannya adalah orang yang tidak diberikan penghargaan. Dia akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Itu akan merusak hubungan. Merusak hubungannya adalah orang yang tidak diberikan penghargaan. Dia akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Apa dia diberi penghargaan, saya tidak. Nah, jadi kan kita tidak enak ya. Jadi tidak ada hubungan yang baik lagi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan pada sekelompok anak laki-laki. Mereka disuruh membandingkan dua gambar yang sama, kemudian coba cari perbedaan apa yang ada pada kedua gambar. Jadi mencari perbedaan gambar. Anak yang bisa menjawab akan diberikan penghargaan. Kemudian pada di waktu kemudian ternyata anak yang sudah diberikan penghargaan itu malah lebih banyak melakukan kesalahan. Jadi akan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga berdasarkan riset pada sekelompok mahasiswa yang sebuah mengerjakan di kabar. Mereka yang bekerja dan mampu menghasilkan utama akan diberikan uang oleh perusahaan. Tapi dengan begitu anak tersebut jadi tidak berkembang dan cukup sampai di sana, rasa cukup. Sedangkan yang tidak diberikan uang akan terus berusaha dan berkembang untuk menjadi lebih baik. Jadi akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Di sini contohnya anak yang dia tahu dulu bahwa akan ada penghargaan. Jadi kalau kamu bagus gambarnya, nanti ibu kasih penghargaan, kasih hadiah. Jadi silakan kalian yang paling bagus siapa. Nah, itu malah akan tidak mengembangkan kreativitas mereka. Karena mereka berpikir, oh saya bagus, jadi malah mematikan kreativitasnya. Penghargaan juga mengukur. Ini berlaku pada sistem ranking. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya kalau berdasarkan teori itu ranking itu tidak boleh. Yang merasa paling dukung adalah mereka yang mendapat ranking 2. Kenapa saya tidak mendapat ranking 1? Dan dia akan merasa sangat didukung. Kemudian motivasi dari dalam diri. Misalkan anak yang sedang rajin membaca, menggabungkan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kemudian dia menyadari, oh saya sudah bisa membaca, kemudian dia senang, saya sudah bisa membaca. Tapi pada saat itu kita beri dia penghargaan, padahal anak itu sudah senang, maka setelah tidak langsung kita sudah mengambil penghargaan secara alami. Ya. Ini berdasarkan teori. Bagaimana cara kita memberikan penghargaan yang baik? Yaitu yang pertama, berilah pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan jangan di depan umum kalau bisa. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid, tidak hanya beberapa orang saja, secara bergantian sehingga semuanya merasa diakui. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Ya,
Jadi konsisten di perlakuan dan fokus pada prosesnya bukan hasil. Nah, coba di sini Bapak Ibu, mohon maaf saya ingin bertanya. Di sini ada tindakan dan pertanyaan apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah. Hukuman. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Kalau yang kedua, Berarti emang Apa yang kedua tuh? lari. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Ketiga, diminta push up. Yang selanjutnya, menggantikan kelas tugas teman karena tidak bisa bersihkan kecepatan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini disuruh untuk tidak menggunakan sepatu saja, tapi tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket pada saat belajar PCO. Nah, ini jawabannya. Sama tidak? Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ini ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi harus terjadi. Ada lagi satu selain hukuman dan konsekuensi, yaitu restitusi. Restitusi itu pilihan. Kalau hukuman itu akan memastikan identitas gagal, dan konsekuensi dan restitusi merupakan suatu bentuk positif yang menghasilkan identitas yang sukses. Kemudian dengan hukuman itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Dan restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman ada kalimat peraturannya adalah ini, kamu harus gitu ya. Sedangkan pada konsekuensi ditanya dulu, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau restitusi ditanya dengan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau dalam hukuman itu murid akan membenci peraturan. Dalam konsekuensi murid akan menghormati peraturan, dan dalam restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi bersifat netral, dan restitusi bersifat positif. Lanjutkan saja. Restitusi itu merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin prosedur. Pengertiannya memperbaiki atau menciptakan kondisi murid dalam memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah dan membantu murid berpikir tentang orangnya seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Berikut ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi mengajari anak untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi akan memperbaiki hubungan, dan restitusi itu tawaran, bukan memaksa.
Institusi dapat menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau anak yang salah itu ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Jadi dia ada suatu kebutuhan yang mungkin belum dia penuhi, dan anak itu akan mencari kebutuhan apa yang belum dia penuhi. Jadi restitusi itu adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau di kelas itu ada murid yang nakal, kita kan kadang-kadang suka mengeluarkan ya, coba kamu keluar. Jadi memisahkan dari kelompoknya. Bayangkan saja kalau kita punya anak dan kita coba suruh dia keluar dari rumah. Yang ketiga ini keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas bukan aturan kelas? Contohnya, kita juga kan suka menggunakan helm. Kenapa kita mau menggunakan helm pada saat berkendara? Kenapa kita mau menggunakan masker dan cuci tangan? Alasannya kenapa? Kalau yang ke-1 itu untuk keselamatan ya. Yang kedua untuk kesehatan. Jadi itu adalah suatu hal yang kita yakini. Meskipun pemerintah sudah tidak melarang kita menggunakan masker atau menggunakan helm, tapi kita akan tetap menggunakannya karena itu sudah kita yakini untuk keselamatan diri kita. Makanya di sini dikatakan dengan keyakinan, bukan peraturan. Nilai keselamatan atau kesehatan ini yang disebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, terlepas dari latar belakang suku, negara, dan bahasa. Dengan nilai kebajikan akan membuat orang menjadi lebih termotivasi dari dalam. Jadi motivasinya dari dalam, bukan dari luar. Karena untuk apa? Ada peraturan tertulis tapi tidak ada maknanya. Makanya di sini disebut dengan keyakinan, bukan peraturan. Bapak Ibu, di sini ada pembentukan keyakinan sekolah. Saya mohon izin menampilkan video. Pada beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas 9D. Kami akan membagikan satu orang berbeda, tapi kalian tulis ya masing-masing. Jadi kesepakatan apa yang ingin kalian buat di kelas. Jadi di sini anak-anak diberikan secari kertas, mereka diminta untuk menuliskan apa yang mereka inginkan untuk kelas mereka. Ya, isinya bebas, tergantung apa yang diinginkan untuk kelas impian mereka. Tidak boleh menyebut atau menghina nama orang tua dan menghina orang seterusnya. Tidak boleh
Jadi paham baik. Wajib pakai surat jadwal. Harus kalau dipakai setiap kali ke sekolah surat jadwal. Jadi kita tempelkan semua pendapat itu di depan. Kemudian nanti kita akan kelompokkan. Mungkin ada yang sama ya atau sejenis. Akan dikelompokkan menjadi beberapa kalimat saja agar tidak terlalu banyak. Ya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kebetulan ini kan awal semester. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju untuk membuat keyakinan kelasnya? Ya, terima kasih. Keyakinan kelas itu tidak rinci seperti yang tadi ditulis oleh anak-anak, tapi kalimatnya akan bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nanti ada contohnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang umum, tidak terlalu rinci ya. Pernyataannya juga dibuat dalam bentuk yang positif. Nanti kalau ada kata tidak atau jangan, itu kan kalimat negatif. Jadi nanti kita ubah menjadi kalimat yang positif, tidak menggunakan kata negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah dipahami dan diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan dalam suatu lingkungan. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi mereka diajak untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini boleh ditinjau atau direvisi dari waktu ke waktu. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, tadi kan murid-murid bersikap pendapat dalam sebuah kertas kecil ya. Nanti dikumpulkan di depan untuk agar bisa dilihat hasilnya, hasil dari sikap pendapat. Disusun keyakinan kelas sesuai prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berdiri di depan kelas. Jangan berdiri di sini kan ada kalimat negatif, kata jangan. Jangan ini kita ubah menjadi kalimat positif yang tidak ada negatifnya. Misalkan perjalanan di kelas. Jadi jangan berlari itu kan artinya berjalan. Sudah itu kita tinjau kembali yang sudah dicatat. Kalau ada yang sama, misalkan yang satu payung ya, yang sama itu seperti berjalan ke kelas, menggunakan guru, dan tepat waktu, itu bisa kita satukan menjadi sebuah kalimat yang menggunakan kata kebajikan. Di sini contohnya saling menghormati. Jadi pakai nilai kebajikan. Jadi kalimat-kalimat yang tadi kita gabungkan, kalau ada yang negatifnya kita ubah menjadi kalimat positif dan menggunakan bentuk nilai kebajikan berdasarkan yang tadi 6 dimensi. Dan di sana kan ada elemen dan suplemennya. Saya dimasukkan dalam keyakinan kelas. Nah di sini kan pasti banyak ya kalau anak-anak mengumpulkan catatan mereka sudah cerah pendapatnya, kita rangkum sudah digabungkan menjadi kalimat positif antara 3 sampai 7 saja ya. Kemudian disetujui dengan diterapkannya nih dan dipajang di dekat dinding kelas agar mudah dilihat. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat.
yang tadi yang dalam video tadi saya buat menjadi 5 prinsip saja. Nanti di bawahnya anak-anak akan menandatangani seperti ini. Ini yang sudah saya buat bersama anak-anak yang pernah kelas. Ada nilai kebajikan 4 dan 1, rapi, menjaga kebersihan, komitmen, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya kebutuhan dasar. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Amar adalah guru wali kelas 2A yang sedang bingung menghadapi muridnya yang bernama Doni. Dia sering meminta bekal makanan kepada teman-temannya. Jika kita menjadi ibu Amar, kira-kira apa yang akan kita lakukan menghadapi anak yang seperti Doni? Ya mungkin di sini Doni itu memiliki kebutuhan yang belum dia penuhi nanti, ya. Apa saja kebutuhan yang belum dia penuhi? Yaitu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Untuk kebutuhan bertahan hidup, ini contohnya membutuhkan kesehatan, rumah, dan makanan. Mungkin Doni merasa lapar, jadi dia meminta bekal kepada teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima merupakan hubungan dan koneksi sosial untuk menerima kasih sayang dan merasa bagian dari suatu kelompok. Mungkin di sana dia merasa tidak disayangi dan diterima oleh teman-temannya, jadi dia ingin merasa mendapatkan kasih sayangnya dengan cara meminta makanan. Jadi dia sedang mencari perhatian gitu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Jadi dia ingin ingin coba hal-hal yang baru, dia ingin bebas di kelasnya. Kebutuhan yang lainnya, kebutuhan akan kesenangan. Jadi bisa saja Doni melakukan itu karena dia ingin main-main saja, ingin main-main dengan teman-temannya sehingga dia bisa tertawa, bisa senang, ya seperti itu. Yang selanjutnya dia ingin memiliki kebutuhan penguasaan, jadi ingin diakui dan dihargai oleh teman-temannya. Kebutuhan dasar ini bukan berarti semuanya yang belum dipenuhi, tapi mungkin saja ada beberapa saja yang belum dipenuhi oleh anak-anak. Nah, di sini saya ingin membagikan kuesioner. Mohon maaf. Di sini ada kolom yang diisi oleh Bapak Ibu yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Apakah tidak benar, kadang-kadang, atau sangat benar situasi yang ada di sini? Boleh dibagikan dulu. Demikian saja. Nanti kita akan mengetahui mungkin ada kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Ini
135. Nomor 1 tidak benar. Kalau tidak benar, tinggal nomor 1. Penawaran 3. 5 sangat benar. Saya sedang menerima contohnya. Itu sesuai atau kadang-kadang atau sangat sesuai. Ini kali di mana? Jadi kali di angkanya. Nomor 2, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun, apakah itu tidak benar atau kadang-kadang atau sangat benar. Sampai dengan nomor 40. Inginkan kebutuhan kesenangan. Jumlahnya 1 sampai 10 dijumlahkan, 11 sampai 20, kemudian 12 sampai 30, 30 sampai 40. Tapi kalau bahasa ini namanya deh. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat Iya. sih? Ini adalah posisi pemantau, jadi selalu menggunakan peraturan dan konsekuensi dalam kalau melakukan kesalahan, terus ada konsekuensi harus diganti. Nah, terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Tadi posisi formulanya ada berapa banyak? Ada 5, yaitu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Dalam posisi penghukum, biasanya menggunakan hukuman itu tidak harus secara fisik ya, bisa juga berupa verbal, berupa ucapan. Seperti ini hanya percaya bahwa hanya ada satu cara yang bisa berhasil, yaitu hanya cara dia saja. Guru yang ada dalam posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang selesai, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu ya? Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh posisi penghukum. Akhirnya apa? Punya menerapkan posisi penghukum pada murid. Kemungkinan muridnya akan marah dan mendendam, dan juga bersifat agresif. Nanti kalau orangnya terlambat kemudian kembali duduk, dia akan mencoba-coba bukunya atau mencoba kerja tulisnya sambil dendamnya. Apa yang lebih parah lagi, nanti bisa jadi muridnya akan merusak kendaraan guru yang tadi menghukum dia. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Di sini guru akan bersuara lebih lembut dan membuat keheningan. Tapi kelembutan ini membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Nanti murid akan merasa bahwa dia itu tidak berharga lagi. Kata-kata yang kedua adalah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?
Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat. Kenapa ya kamu senang sekali mengecewakan ibu? Kalau anak diberikan kata-kata seperti ini, bagaimana perasaan dia? Jadi murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya dan akan merasa menjadi orang yang gagal karena tidak sanggup membahagiakan orang lain. Malah posisi ini lebih berbahaya dari posisi penghukum. Kalau posisi penghukum pada saat muridnya dihukum itu kan hanya keluarga saja tidak masuk ke dalam. Tapi kalau posisi pembuat merasa bersalah, nanti akan ada emosi yang tertanam di dalam sehingga muridnya menahan perasaan dan akan tertekan, tiba-tiba akan meletus amarahnya dan dia bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Itu posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya posisi teman. Sini dampak positifnya ada hubungan yang baik antara guru dan murid. Tapi kalau negatifnya, pada saat gurunya tidak membantu dia, maka dia akan berkata, saya pikir ini teman saya yang tidak kecewa. Jadi dalam posisi teman ini, murid akan melakukan sesuatu untuk guru tertentu, tidak untuk guru yang lainnya. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut dan akan merasa ketergantungan, tapi tidak akan terlalu sama dengan guru yang lain jika kita menggunakan posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau. Jadi kita bertanggung jawab untuk memantau atau mengawasi anak. Posisi ini biasanya menggunakan kamera atau saksi. Jadi itu akan memisahkan hubungan kita dengan dia. Pertanyaan yang diajukan contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Tanggalnya apa? Sanksinya apa? Seperti yang tadi ya, yang terlambat. Tetap kamu yang kita mulai, apa kamu tahu konsekuensinya apa jika terlambat? Jadi nanti pada saat terlambat, kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas kayak buku. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Jadi murid itu akan tidak nyaman karena harus tinggal kelas pada saat yang istirahat. Dan ini juga harus tetap mengawasi, tidak bisa meninggalkannya pada saat mengerjakan tugas. Yang kelima, posisi manajer. Di sini posisinya murid bersama guru bersama-sama untuk mempertahankan perilakunya. Jadi ada kolaborasi. Guru mendukung murid agar menemukan masalahannya sendiri. Dan guru juga diajar menganalisis kebutuhan apa yang dia perlukan. Seorang manajer akan berkata, apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu dalam memperbaiki hal ini? Saya menghargai usaha untuk memperbaiki. Nah ini kan lebih baik ya di antara posisi yang tadi. Jadi posisi manajer itu berfokus pada murid, bukan untuk menyenangkan gurunya. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk keluar dari permasalahannya. Yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Kalau tadi kita pelajari restitusi, sekarang segitiga. Kenapa segitiga? Karena ada 3 langkah dalam menerapkan restitusi. Praktiknya saya sudah pernah coba lakukan dengan murid saya yang bernama Hari Bakir.
Jadi dulunya dipanggil dulu ya, kemudian disuruh pakai polisi. Tadi ibu dapat laporan dari ibu kantin. Sepertinya ada masalah ya. Ada tidak yang bisa ibu bantu? Ya Bu, jadi saya Pada saat itu kita tidak langsung menyalahkan anak. Apakah melakukan itu salah? jadi saya sebagai Tapi di sana banyak orang yang melihat yang masuk ke kelas kamu. Di sini disajikan identitas anaknya. kan semua makanan jadi Bu, Yang kamu katakan sama ibu. sebenarnya saya tidak sengaja Bu, saya membawa makanan itu pada diri saya sendiri kok. Saya hanya iseng-iseng membawa makanan yang banyak untuk dibagikan kepada teman-teman saya. Paham, mungkin kamu dalam mata kamu bukan identitas kayak banyak apa yang dibuat dalam identitas yang gagal. Tapi diajak dalam identitas yang sukses. Maksudnya Saya kaget dan tidak malu. disalahkan Saya langsung karena makan buatannya. kemudian cepat-cepat pergi keluar. Nah, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bagaimana cara kita memperbaiki masa ini bersama-sama. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kamu seru banget ya membagi-bagi makanan untuk teman-teman kamu. Ya Bu, Ibu bisa melihat kamu merasa senang melakukannya. Kebutuhan makanan kamu selain itu, kamu juga merasa bebas, puas, dan hebat karena bisa diakui dan diterima oleh teman-teman kamu. Akan tetapi, yang kamu lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Ibu tidak tindakan yang salah. Punya, ibu mau tanya, apakah kamu tahu keyakinan hanya keyakinan apa yang kita percaya? Yang mana yang belum tentukan? tahu Bu, kita harus bersikap jujur, contoh yang baik, hargai diri sendiri dan orang lain, dan bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Sekarang kita ingat kembali keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kamu mengambil dan menyimpan makanan di kantin. Apakah ketika kamu jalan dengan kelas itu, kamu menghargai diri sendiri orang lain dan dengan bertanggung jawab? Apakah kamu juga mencoba bagi kelas lain yang tidak sesuai dengan keyakinan tersebut? Tapi kamu merasa senang karena keinginan kamu tercapai. Menurut ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kamu bisa berperilaku lebih baik lagi. Bisa ya? Baik Bu, sekarang saya akan mencoba orang dari kemarin, lebih jujur, adil, serta lebih bertanggung jawab. Nah, bagaimana perasaan kamu jika kamu menjadi orang seperti itu? Saya akan bangga pada diri saya sendiri karena saya berbuat jujur dan tidak merugikan orang lain. Nah, sekarang mari kita laksanakan keyakinan itu ya. Ya Bu, makasih atas bantuannya. Ya, sama-sama. Sekarang jadi di sini ada 3 tahapan untuk memudahkan kita atau orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Langkah pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi pada saat anak itu sedih karena melakukan kesalahan dan dia emosional, maka ada bagian otak yang untuk berpikir rasional. Saat itu kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal lain yang bisa lebih buruk lagi. Ya. Kalau kita langsung mengkritik dia, nanti dia akan ada dalam posisi gagal. Jadi menstabilkan identitas di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam restitusi tidak menyenangkan
guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan itu sikap yang baik. Melanggar aturan memang bukan sikap yang baik, tapi dalam eksekusi guru itu harus memahami alasannya. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak. Ya, jadi dia melakukan pelanggaran itu karena dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yang belum dia penuhi. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia tetap akan menjadi masalah. Jadi kita harus memahami alasannya apa, agar dia merasa dipahami. Jadi ditanya alasannya. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan teori kontrol, ya, agar dia mendapatkan motivasi internal. Jadi langkah ke-1 setelah sudah tercapai, lanjutkan langkah kedua, maka saat itu anak sudah siap ditanyakan keyakinannya akan jadi orang seperti apa dia, dan guru bisa membantu anak untuk fokus pada hal tersebut, bukan pada kesalahannya. Nah, inilah segitiga restitusi. Langkah ke-1, menstabilkan identitas. Jadi kita tidak boleh menghukum anak kalau dia telah berbuat salah. Kita juga bisa berbicara, kamu itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan identitasnya. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah tersebut kita validasi, karena pasti murid itu punya alasan mengapa dia melakukan itu. Kemudian dia ditanya oleh kita, ada tidak cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi biarkan anak membuat pilihannya, dia ingin menjadi seperti apa, bukan kita menyuruh kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi restitusi itu adalah pilihan. Ya, sesi diskusi ada yang ingin bertanya? Satu orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada motivasi. Tadi di awal motivasi menjelaskan mengenai disiplin dan motivasi. Ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara meningkatkan motivasi anak, terutama dalam pembelajaran matematika, seberapa kita bisa tidak boleh memberikan motivasi. Sekian, terima kasih. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan motivasi dari dalam diri ya, agar anak bisa semangat dalam belajarnya, terutama dalam matematika. Tadi kan disebutkan bahwa kita tidak boleh menggunakan penghargaan, tapi kita harus membangun motivasinya, motivasi dalam diri. Biasanya kalau di awal itu kan ada kegiatan motivasi anak dulu. Nah, jadi kita coba sebutkan keyakinan-keyakinan yang harus anak lakukan, karena keyakinan itu adalah untuk anak sendiri. Apa yang akan kamu dapatkan jika kamu belajar matematika atau apa lain? Ya, jadi untuk apa kamu belajar? Di sana kita bisa ajak diskusi. Jadi tidak hanya langsung mengajar, kita membentuk keyakinan dia dulu untuk apa dia belajar. Itu mungkin. Dan bisa juga ditambah kalau mengenai sejarah ya, sejarah matematika itu kan ada
beberapa tokoh ilmuwan yang awalnya dia gagal, ya banyak sekali ilmuwan yang awalnya gagal tapi bisa menjadi sukses. Jadi mungkin itu bisa memotivasi anak. Mungkin itu saja. Apa ada yang ingin menambahkan? Ya, kalau tidak ada, kita lakukan refleksi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu nanti akan jawab. Saya sudah menyediakannya dalam Google Form. Nanti akan saya bagikan di grup WA. Pertanyaannya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsi. Yang ketiga, peran guru atau menuntun, ya, itu kan menuntun. Seperti apa yang saya telah lakukan selama ini? Dan saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Ya Bapak Ibu, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Jadi kita kesimpulannya kita lakukan bersama-sama segitiga institusi untuk menangani anak dalam semua permasalahan. Dan yang kedua, saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu wali kelas khususnya untuk keyakinan kelasnya di kelas masing-masing. Cukup sekian dari saya tutup kegiatan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rahman. Saya di sekolah SMP 1 sebenarnya bekerja dan mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam. Setelah saya mengikuti diseminasi dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Novi, saya jadi paham bagaimana paradigma saya tentang pembelajaran di masa kini. Tadi yang disampaikan itu seputar hukuman dan konsekuensi. Jadi saya jadi paham bagaimana perlakuan guru terhadap siswa, bahwa segi hukuman dan konsekuensi itu ataupun penghargaan itu tidak seharusnya diberikan kepada siswa. Lalu saya di sini jadi sadar bahwa sebagai seorang guru saya harus memposisikan diri sebagai apa, memfungsikan diri sebagai apa di hadapan siswa. Apakah itu sebagai controlling atau pengontrol ataupun juga sebagai manajerial, sebagai manajer. Nah, di sini saya lagi paham bahwa guru itu harus memposisikan diri yang paling tepat, diantaranya sebagai manajerial ataupun manajer yang fungsinya adalah mengontrol dan memanage siswa-siswanya itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil dari saya mengikuti diseminasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu buat Unopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.